percaya firman-Mu, karena sungguh benar. Aku mengingat janji-Mu yang selalu ku pegang. Oh Yesus, ale-aleki roham nama Dia. Ayo dohang oluaki nang di nama Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 30 Januari 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bagi kita dari Amsal 11 ayat 19. Amsal 11 ayat 19 saya akan membacakan untuk kita. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa ada dua macam kehidupan. Yang pertama adalah orang yang mencintai kebenaran, keadilan, dan tentu merindukan hal-hal yang baik. Sementara yang satu lagi, ada saja orang yang mencintai kejahatan dan menghalalkan segala cara. Orang yang menghalalkan segala cara, pasti dia akan menerima apa yang dia perbuat, cepat atau lambat. Orang yang menghalalkan segala cara akan diperhadapkan dengan upah oleh karena perbuatannya. Misalnya saja orang yang selalu merancang kejahatan, di suatu saat dia juga akan menerima upahnya dan akan menghadapi kebinasaan. Ini yang mau kita lihat di zaman kehidupan di akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang lebih fokus, lebih cintakan harta dan uang. Untuk mencari, memupuk harta, mencari uang, mencari apa yang penting dalam hidup dan kehidupannya, dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan menghalalkan segala cara. Bukan malah bekerja keras, bukan malah bertekun percaya kepada Tuhan, tapi sebaliknya dia hidup di dalam kejahatan. Misalnya saja ada orang yang melakukan aksi penipuan, perampokan, begal, dan lain sebagainya. Mereka mau menikmati hasil yang instan, cepat, sedikit tindakan, banyak untung, banyak hasil yang dia peroleh. Tidak peduli apakah itu melukai orang lain, apakah itu seturut dengan jalan Tuhan atau tidak. Mereka tidak mempedulikan itu. Yang ada bagi mereka adalah pikiran mereka harus teratasi, bahwa kenikmatan mereka, kebutuhan mereka yang mereka rancang harus terjadi. Dan akhirnya apapun yang mereka lakukan adalah berfokusnya pada harta, uang, keuntungan yang melimpah. Tidak peduli dari mana itu, apakah dari jalan yang baik dan jalan yang tidak baik, jalan halal atau tidak halal. Yang penting dia mendapat apa yang dia telah rancang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan terutama dari Matius 16 ayat 26 yang mengatakan apa artinya, apa keuntungan bagimu jika semua dunia ini boleh kita raih,
tetapi nyawa kita hilang, tetapi kita tidak memiliki bekal di kehidupan surgawi, tetapi roh kita hilang. Mago todita, aha gunana taomo peportipion, alai mago todita. Perkataan Tuhan Yesus ini haruslah kita renungkan dengan dalam. Harus kita pahami dengan jelas bahwa kehidupan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Jika kehidupan yang sesungguhnya berasal dari Allah, maka kita harus tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Kebenaran yang dari Allah, yaitu hidup di dalam firman Allah, mau diperintah Allah, mau dipakai Allah, mau melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah kebenaran. Allah yang mengatasi segala sesuatu adalah Allah sumber segala sesuatu. Allah sumber kebaikan, Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan. Itulah yang sebenarnya. Dan kita harus berpegang ke sana karena kasih Allah kepada dunia, kepada saya, kepada Amang, kepada kita semua, sehingga dia menjadi manusia, hadir bersama kita dalam Yesus Kristus dan menderita. Minggu-minggu ini, Minggu Septuagesima, kita sedang diarahkan untuk memahami penderitaan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karyanya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Kita diarahkan untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi dunia. Betapa Tuhan mengasihi saudara. Betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan mengasihi kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bagi kita bahwa jangan kehilangan nyawa oleh karena harta, oleh karena rakus harta, tamak harta, dan oleh karena cepat kaya. Jangan kehilangan roh, jangan kehilangan upahmu sebagai anak Tuhan. Oleh karena masalah-masalah kedagingan, oleh karena masalah-masalah kebutuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu, pekerjaan yang baik. Dan kita percaya pekerjaan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu kompromi dengan dosa. Kita tidak perlu kompromi dengan kejahatan-kejahatan. Kita tidak perlu kompromi dengan apapun kuasa-kuasa si iblis di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita harus lebih yakin percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan membuka hidup kita secara luas dan lebar supaya Tuhan masuk mengatur hidup dan kehidupan kita, berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Ini akan membawa kita kepada hal yang luar biasa. Berkat-berkat penyertaan-penyertaan dan pertolongan-pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu berpeganglah dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sungguh merindukan kita hidup di dalam sukacita. Tuhan sungguh mengasihi kita dan mau melihat kita berbahagia dalam damai sejahtera. Maka Bapak Ibu Saudara, mari menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Tunduk sepenuhnya kepada Tuhan supaya Dia yang mengatur perjalanan hidup kita ke depan. Dia juga yang menyediakan setiap apa yang kita butuhkan. Semoga firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar bersama membawa kita kepada sesuatu harapan yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan kalah oleh karena ketidakadilan. Jangan kalah oleh karena rancangan-rancangan si jahat. Tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sejati dari Allah adalah menjadi kerinduan kita. Dan kita fokus kepadanya. Lihatlah, Tuhan akan memberkati hidup dan kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman hari ini yang telah menyapa kami
supaya kami berpegang kepada keadilan dan kebenaran yang sejati. Kami tidak akan kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, dengan rancangan-rancangan si iblis. Meskipun sulit perjalanan hidup kami akan berjalan bersama dengan Kristus. Sebab bersama dengan Kristus, hidup kami aman, sejahtera. Setiap persoalan-persoalan dapat kami lalui dan lewati dan jalani. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman-Mu. Ketika mereka beraktivitas dan melanjutkan aktivitas mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu yang terbaik. Dan mereka selalu berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada kebenaran yang sejati. Dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Maka kami dan mereka tidak perlu ragu atas perjalanan hidup yang akan kami jalani, atas kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari. Sebab Engkau adalah Allah yang sanggup, sebab Engkau adalah Allah yang maha baik, sebab Engkau adalah Allah yang maha kasih, yang selalu mengasihi kami dan menginginkan mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Tuhan pulihkan, tahirkan, sembuhkan mereka. Berkati obat, makanan, minuman yang boleh mereka makan, pakai, dan konsumsi. Jika ada saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan yang belum terjawab hingga hari ini, yakinkan mereka bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan akan menjawab doa-doa, pergumulan-pergumulan mereka. Jika ada saudara-saudara kami yang merindukan pertobatan, mari Tuhan memberi kekuatan kepada mereka untuk mampu meninggalkan dosa, untuk mampu meninggalkan kejahatan, dan mau berpegang kepada kebenaran yang sejati yang dari Allah dan hidup dalam firman Allah. Berkatilah semua jemaat-Mu, terlebih para hamba-Mu yang siap sedia mengabarkan kabar baik di seluruh dunia ini melalui khotbah, pengajaran, pelayanan di gereja, di keluarga, di masyarakat, dimanapun pelayanan di dalam nama Yesus dilaksanakan. Berkati secara khusus juga tim multimedia gereja-Mu, supaya mereka semangat, sehati, sepikir, dan mempersembahkan yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat selalu untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Oh Yesus,